Kamu pikir punya e-wallet, QRIS, dan mobile banking itu tanda kamu melek finansial? Salah besar. Faktanya, menurut World Bank, jutaan anak muda justru semakin rapuh finansialnya gara-gara digital finance. Bukan karena teknologinya yang salah, tapi karena cara mikirnya masih zaman batu. Dan lucunya, kita semua bangga bilang, gue cashless bro. Padahal saldo minus, pay later nunggak, dan gaji udah lenyap sebelum tanggal 15. Pernah kepikiran nggak? Kenapa dompet digital semakin canggih, tapi tabungan kamu nggak pernah nambah? Gue punya temen, namanya Dimas. Anaknya rajin banget kerja. Setiap bulan gajian langsung update story. Finally, payday. Tapi 2 hari kemudian, dia udah bilang, wah, kayaknya gue harus ngutang dulu deh. Soalnya ada flash sale jam 12 malam. Dan anehnya, Dimas gak sendirian. Menurut data World Bank tahun 2024, 1 dari 3 pengguna digital finance di Asia Tenggara justru gak punya tabungan darurat sama sekali. Artinya, teknologi udah maju, tapi kebiasaannya masih mundur. Kayak punya mobil listrik, tapi masih ngisi bensin. Masalahnya bukan di aplikasinya. Masalahnya di cara kita yang ngerasa aman, padahal enggak. Kita pikir, gampang, semua bisa diatur dari HP. Tapi justru itu yang bahaya. Digital finance bikin transaksi jadi terlalu mudah, terlalu cepat, dan terlalu halus. Sampai kamu lupa, setiap tap di layar itu uang beneran berpindah. Dan yang paling ironis, banyak orang lebih hafal promo e-wallet daripada saldo rekening tabungannya sendiri. Tapi tunggu dulu. Kalau digital finance bikin hidup lebih efisien, kenapa banyak orang malah tambah stres setiap akhir bulan? Jawabannya sederhana. Karena kita pakai digital finance buat konsumsi, bukan buat kendali. Padahal data dari World Bank dan IMF menunjukkan hal yang menarik, yaitu negara yang punya tingkat digital finance adopsi yang tinggi, kayak Singapura dan Korea Selatan, juga punya rasio menabung tertinggi di Asia. Beda tipis, tapi fatal. Mereka nggak cuma pakai aplikasi buat bayar, tapi juga buat ngatur, nyimpen, dan investasi. Artinya, digital finance bukan sekedar tren gaya hidup, tapi alat. Kalau dipakai benar, bisa jadi senjata finansial paling kuat anak muda masa depan. Tapi nggak semua orang siap pakai senjata itu, karena sebagian malah kena efek sampingnya. Kayak Nanda, umur 26 tahun, kerja di startup, semua serba digital. Begitu gaji masuk, langsung dibagi menjadi 2. Ada yang di e-wallet dan pay later. Dia pikir praktis, modern, dan efisien. Tapi bulan keempat, cicilan nambah, tagihan numpuk. Dan ironisnya, dia harus pinjam duit ke temennya yang pakai amplop coklat. Nanda sadar satu hal,
yaitu selama ini dia bukan ngatur uang lewat digital finance, tapi uangnya yang ngatur dia lewat notifikasi. Lucu ya, teknologi yang katanya bikin hidup lebih bebas, malah bikin kita menjadi budak tombol bayar sekarang. Tapi kabar baiknya, lo bisa ubah arah itu mulai sekarang. Karena digital finance cuma sekuat kebiasaan yang lo bentuk. Coba 3 hal sederhana ini. Yang pertama, gunakan teknologi buat nyimpen, bukan buat belanja. Bikin auto transfer ke tabungan atau reksadana setiap gajian. Yang kedua, pisahin e-wallet buat gaya hidup dan kebutuhan. Pisahin, 1 buat jajan, 1 buat hidup. Jangan dicampur. Yang ketiga, lacak bukan nebak. Kamu bisa pakai fitur laporan transaksi. Lihat kemana uang lo pergi setiap bulan. Menurut riset World Bank, pengguna digital finance yang rutin tracking keuangan punya peluang 40% lebih besar buat punya tabungan stabil dalam setahun. Dan yang menarik, semua perubahan besar itu dimulai dari 1 klik kecil, tapi bukan klik bayar. Kita hidup di era di mana uang udah nggak kelihatan bentuknya. Tapi justru karena itu, kita harus lebih sadar, bukan lebih santai. Karena teknologi nggak pernah peduli kamu mau kaya atau miskin. Yang peduli cuma kamu dan cara kamu gunainnya. Digital finance itu kayak pisau dapur. Kalau kamu tahu cara pakainya, bisa bantu masak masa depan. Tapi kalau sembarangan, bisa nyakitin diri sendiri. Jadi, mulai sekarang, jangan cuma jadi pengguna digital finance. Jadilah pemilik kendali finansialmu sendiri. Kalau kamu pernah ngerasain hidup nanggung gara-gara salah pakai e-wallet, tulis di kolom komentar. Gue pengen baca cerita kamu. Karena kadang kemajuan bukan soal punya aplikasi terbaru, tapi soal sadar apakah kamu masih ngikutin uang atau uang yang ngikutin kamu.